الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته faqad fazal muttaqun. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan senantiasa menjalankan segala perintah dari Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan indikasi bagi orang-orang yang bertakwa bahwa bagi orang-orang yang bertakwa disediakan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya sebisa mungkin kita harus bertakwa kepada Allah dalam keadaan apapun. Kita senantiasa harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya dalam surah Al-Imran ayat 133 sampai 134, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian semua terhadap ampunan dari Allah. Wa jannatin, dan bersegeralah kalian kepada syurga. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang mana syurga tersebut disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk mengetahui siapakah orang-orang yang bertakwa tersebut, maka Allah berfirman: alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang bertakwa diberikan ciri khas, diberikan tanda oleh Allah, yunfikuna fis sarra', mereka senantiasa berinfak, mereka senantiasa bersedekah, fisarra'i wad-dharra, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Orang yang bertakwa kepada Allah tidak akan menunggu kaya untuk mereka berinfak, untuk mereka melakukan sedekah, untuk mereka berbagi pada yang tidak mampu. Mereka tidak akan menunggu kaya. Mereka yang menunggu kaya sebenarnya bukanlah orang yang dermawan. Karena orang yang dermawan menurut ulama nuhat, laisal 'ata'u minal fuduli samahatan hatta tajuda wa ma ladaika qalilun. Orang yang dermawan itu bukan dia yang bergelimang harta. Wajar kalau ada orang kaya yang bergelimang harta, punya rumah mewah, mobil mewah, mereka senang gemar berinfak di jalan Allah. Wajar, bukan suatu yang menakjubkan. Namun apabila ada orang yang miskin, makan pas-pasan untuk membiayai kehidupannya pas-pasan, namun mereka masih senantiasa memikirkan untuk berinfak di jalan Allah,
membantu orang yang tidak mampu. Itulah ciri khas dari orang yang bertakwa yang pertama. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan baginda Rasul, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari harta-harta mereka wahai Muhammad sebagai pensucian dan pembersihan dari mereka. Wasalli alaihim, setelah mereka diambil zakatnya, wasalli alaihim, doakanlah mereka, sesungguhnya doamu itu akan menenangkan jiwa mereka. Sedekah yang kita berikan kepada orang fakir miskin, sedekah yang kita berikan di tempat-tempat ibadah akan kembali di padang mahsyar. Sedekah yang kita berikan selama di dunia akan menjadi naungan di mana yauma la dhilla illa dhilluh, di mana tidak ada naungan selain daripada naungan Allah. Sedekah 5.000, 10.000 yang kita berikan di jalan Allah, yang kita berikan kepada fakir miskin akan kembali di padang mahsyar untuk menaungi kita dari sengatan dan panasnya di padang mahsyar. Itulah ciri khas yang pertama daripada orang-orang yang bertakwa. Ciri-ciri yang kedua daripada orang yang bertakwa, wal kaziminal ghaidh. Orang yang bertakwa akan mampu mengendalikan amarahnya. Siapapun boleh marah, siapapun tidak dilarang marah, namun marah yang tidak dilarang sesuai yang Allah firmankan, wal kaziminal ghaidh, mampu meredam amarahnya. Kalaupun kita marah, kita tidak akan mengeluarkan kata-kata kotor, kita tidak akan mengeluarkan kata-kata hinaan kepada orang lain, karena itu adalah merupakan sebuah tanda bagi orang-orang yang bertakwa. Kalaulah kita selalu ketika marah keluar kata-kata kotor, hinaan, cacian dari lisan kita kepada orang lain, jangan berharap kita mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, ciri-ciri daripada orang yang bertakwa, wal 'afina 'anil nas, senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Dan ini yang susah untuk kita lakukan, sulit untuk kita lakukan tanda-tanda orang yang bertakwa yang ketiga, karena memaafkan orang lain, terlebih orang lain yang punya salah terhadap kita, adalah merupakan perbuatan yang berat, walaupun itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal 'afina 'anil nas, memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain, baginya adalah syurga yang disediakan oleh Allah. Dan itu adalah ciri khas, tanda bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Bahkan dalam sebuah riwayat, ada sahabat Ansar yang dikatakan langsung oleh Rasulullah sebagai ahli syurga. Di antara sahabat yang lain, Abdullah bin Amr salah satunya, tidak menyangka, tidak mengira apa yang dibuatnya, amalan apa dari orang tersebut, sehingga orang itu oleh Rasulullah dikatakan sebagai ahli syurga. Sampai Abdullah bin Amr datang ke rumahnya untuk menyelidiki amalan istimewa apa yang telah dilakukan oleh hamba ini, sehingga orang ini disebut sebagai ahli syurga oleh Rasulullah. Tidak ada keamalan istimewa apapun yang dilakukan oleh sahabat Ansar tadi, namun amalan istimewa, amalan yang sulit, jarang orang bisa melaksanakannya, adalah ketika sahabat Ansar tadi menjelaskan kepada Abdullah bin Amr, wahai sahabat Abdullah bin Amr, aku tidaklah orang yang ahli tahajud, aku bukanlah orang yang ahli bermunajat di tengah malam Abdullah, namun aku selalu memaafkan kesalahan orang lain, walaupun mereka tidak pernah meminta maaf kepada aku. Orang-orang yang pernah zalim kepadaku, orang-orang yang pernah menyakitiku dengan lisan-lisannya, dengan kekuasaannya, namun saya dengan sukarela bersaksi kepada Allah, aku memaafkan kesalahan orang tersebut. Hanya itu yang aku lakukan wahai Abdullah bin Amr. Maka aku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
digelari, dinubatkan sebagai penduduk surga karena amalan yang sulit dilakukan oleh orang lain, yaitu memaafkan kesalahan orang lain walaupun mereka tidak meminta maaf terhadap kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah khutbah singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua dapat mengambil ibrah, dapat mengambil pelajaran, dapat mengambil hikmah untuk kita jadikan pegangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwat tawwabur rahim. الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد قرب الرحيل وأنتم عن الله غافل. فإن الله سبحانه وتعالى يقول مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة المتممين للعشرة الكرام، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلامة ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعله كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا واصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا الله يا مجيب السائلين، أنت رب القائل ادعوني أستجب لكم، فلذلك نحن ندعوك كما أمرتنا فاستجب دعاءنا يا Allah. Engkaulah zat yang maha berfirman, memintalah kalian kepadaku, berdoalah kalian kepadaku, maka niscaya aku akan mengijabah doa-doa kalian. Maka pada kali ini ya Allah, kami semua di sini memohon dan bermunajat kepadamu ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kekhilafan kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa orang tua kami, ayah dan ibu kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa anak dan istri kami ya mujibas sailin. Ampunilah dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan di antara kami ini ya Allah ada sebuah dosa, melainkan Engkau telah mengampuninya ya Allah. Dan tidak ada keinginan melainkan Engkau telah mengijabahnya ya Allah. Dan tidak ada kebingungan melainkan Engkau memberikan jalan keluar kepada kami ya Allah. Ya Allah ya mujibas sailin, jadikanlah kota kami ini ya Allah kota yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kota yang diisi dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang yang menyembahmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.